Oke, kita pasang, kita tancapkan lagi, kita starter lagi coba. Ya, sip. Coba starter lagi. Apakah dia normal? Ya, sip. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan memberikan edukasi ya buat saudara-saudara yang menonton, khususnya pengguna LGX EV ya. Nah, jadi di sini ada kasus mobilnya ini, masalahnya ya, kabel yang ke full pump itu di jumper langsung. Coba kita lihat. Entah bagaimana ceritanya nih, awalnya saya baru mau saya cek ya apa permasalahannya. Nah, ini ada kabel biru kan nih, kalau teman-teman bisa lihat nih, kabel biru disambung pakai kabel coklat, terus ke bawah turun tuh, turun ya sampai ke bawah. Coba kita langsung ke bawah ya, ke tangki. Ini buat saudara-saudara yang punya mobil LGX EV, ikutin aja video ini. Kalau ada masalah dengan full pump atau masalah kelistrikannya, mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya. Oke, kita lihat. Nah, ini lihat di sini ada kabel jumper ya. Nah, itu ya. Nah, ini harusnya itu kabel merah. Kabel merah ini harusnya itu dapatnya dari relay yang merah ya. Ini seharusnya yang merah itu dari relay, tapi di jumper. Plusnya di jumper. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ini, kalau kunci kontak on, full pump itu langsung hidup terus ya, tidak mau ada jeda berhentinya kalau saya kunci kontak on. Karena ini di jumper kan, seharusnya tidak boleh seperti ini ya. Nih, coba kita lihat. Ini kan di sini ada satu kabel nih yang di jumper. Nah, ini yang ada warna coklat nih. Ini. Nih. Nah, ini tuh di jumper ya. Itu yang tadi ke full pump tuh, ini yang kabel coklat disambung ke kabel biru. Ya, coba kalau kita kunci kontak on seperti ini. Tuh, kalau teman-teman bisa dengar, ini agak berisik ya. Itu full pump langsung tit. Jadi dia nggak ada jeda ya, hidup terus. Selama mesin hidup maksudnya, terus-terusan kunci kontak on ya, dia langsung terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Kecuali kalau kita off kan kunci kontak begini ya, baru dia strumnya terputus. Nah, seharusnya itu yang benar adalah kita kunci kontak on, lalu kita starter ya, baru nanti setelah itu full pump bisa baru bekerja. Yang benar begitu ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Kalau seperti ini tuh dikhawatirkan cepat rusak full pumpnya, kemudian tidak seharusnya di jumper seperti ini ya. Bukan masalah kurang rapinya, tapi agak berisiko ya, karena ini masalah kelistrikan mobil. Lalu apa yang jadi masalah? Kita pindah ke sebelah kiri ya. Jadi kita sekarang pindah ke sisi sebelah kiri ya. Pas ada di bawah, di jok sebelah kiri, ini lantai kaki nginjak kaki ya, sebelah kiri ya. Atasnya di sini ada ecunya kan nih. Nah, kita turun ke sini yang pojok sebelah kiri sini. Nanti kita ada cari satu di sini, ada kan ada 3 relay di sini nih. Ini ada 3 relay ya. Nah, kita cari yang atas ini yang ada kabel warna merah nih. Nah, ini ya, yang ada kabel berwarna merah. Ini dia. Jadi urutannya gini, kabel yang warna merah ini tadi langsung ke full pump. Ini ya, jadi yang ada merah ya. Kalau yang ini jangan, karena ini bukan untuk full pump. Ya, ini, yang ini. Ya, nah ini yang merah ini harusnya ini output plusnya. Ketika kunci kontak di posisi starter on, ini akan output plusnya. Lalu yang satu ini yang hijau, strip hijau, kuning strip hijau ini dapatnya dari sini ecunya. Nih, jadi kunci kontak kita starter on ya, ini keluar min yang ini ya. Lalu yang dua ini plus ya, kunci kontak on ini plus dua-duanya. Oke, sekarang kita akan melihat mobil ini apa sih permasalahannya, kenapa sampai di jumper. Ternyata masalahnya itu ada di sini ya. Nih, masalahnya ada di relaynya. Orangnya itu nggak mau ganti relaynya ya, malas.
entah kenapa ya, sebelumnya saya juga nggak paham. Ini relaynya udah berkarat dalamnya. Coba kita buka ya. Nah ini ya teman-teman, coba perhatikan di sini. Lihat di sini kalau saya buka ya, ini berkarat dalamnya. Nih kita buka ya. Tuh lihat kayak gini coba. Ini masalahnya di sini sebenarnya ya. Masalahnya tuh hanya di sini aja. Karena ini sudah berkarat ya, jadi otomatis relay tidak bisa bekerja karena kabel yang ke full pump lewatnya sini nih, relay tidak boleh langsung. Nah kalau misalnya teman-teman ini udah fix ya, jadi ini di sini permasalahannya udah pasti nggak salah lagi. Ini masalah di sini, masalahnya ada di relay ya. Ini perlu kita ganti relaynya ya. Ini kalau yang bagus harganya agak lumayan ya teman-teman, tapi ini seharusnya memang begini, tidak boleh di jumper. Ini lebih bagusnya dikembalikan originalnya lagi, lebih aman ya. Nah lalu kalau misalnya teman-teman relaynya bagus, nggak ada masalah kan, relay masih normal. Nah kita ngecek strumnya seperti ini. Yang merah ini ya, ini output kan. Nah yang ini yang warna hijau dulu ya. Warna hijau ini saya bilang tadi di awal, kalau kita kunci kontak on, ini harus keluar arus negatif. Jadi kabel ini ya, tes pen DC, kita butuh tes pen DC ya, yang 12 volt. Ini kita jepit di aki plus. Coba lihat seperti ini. Kita kasih plus nih, ini kita kasih plus ya. Jadi jangan kita kasih min karena kita mau cek listrik yang dari komputernya ya, dari ECU nya. Jadi kita kasih plus, kita mau cari yang minnya. Nah jadi caranya seperti ini. Kita akan memposisikan tes pen DC di sini. Ini kita berarti sekarang nyarinya arus negatif ya, karena ujung ini kan kita jepit di plus. Nah kita masukin di hijau kuning ini, di sini kita masukin. Nah nanti yang benar itu seharusnya ya, kalau kita starter ini harus ngedip dia. Artinya dia sudah mengirim berita dari ECU ini, sudah mengirim berita ke relay. Ya coba harus ada ya, ini strum negatif. Sebentar ya, langsung kita akan starter, posisi starter on. Teman-teman perhatikan tes pen DC nya ya. Oke sekarang kita starter on ya. Nah tuh lihat, tuh udah masuk ya. Jadi ini strum negatifnya sudah masuk, artinya si ECU nya ini nggak ada masalah, normal ya. Itu satu sudah. Kalau di sini dia nggak keluar ya, arus negatif nggak keluar, berarti masalah di sini nih ya teman-teman, komputernya yang agak bermasalah, perlu di servis. Lalu yang dua lagi ini adalah input dari kunci kontak, tapi kita harus rubah dulu tes pen DC nya, jangan di sini, kita pindahkan ke sini. Sekarang tes pen DC nya kita pindahkan ke sini ya. Kita akan cek arus positifnya yang ke relay masuk atau tidak. Ini kita pindahkan ke negatif jepitannya tes pen, lalu ini kita pindah di sini, arus ini. Nah seharusnya ini dua-duanya ini kalau kunci kontak on ini harus ada listrik keluar. Terus saya kontak dulu ya. Oke kita kunci kontak on dulu ya, sudah, panel udah nyala ya. Nah di sini harus keluar dua-duanya ya, plus nih yang ini ya. Ini kita cek jalur listriknya dulu ya, tegangannya ya. Ini masuk strum satu lagi, ini harusnya dua-duanya masuk, nggak boleh cuma satu. Nah oke, jadi ini kesimpulannya, permasalahannya di sini saja nih ya, mesti ganti relay. Kenapa? Karena semua strumnya sudah masuk ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya di sini plusnya nggak masuk, teman-teman cek sekring, ada sekring di pojok sana ya. Buka pintu kanan, ada sekring, cek di situ pakai tes pen DC, nanti ketemu ya. Jadi kita beli ini ya, dan saya akan lepas kabel jumperannya, kita akan kembalikan seperti originalnya. Oke, sudah saudara. Jadi di sini saya sudah beli relaynya ya, seperti ini aja kita beli. Ini nggak masalah, sama aja ya teman-teman, karena kalau beli yang seperti ini di tempat saya nggak ada, kita mesti agak jauh nih ya. Kita sekarang akan pasang relay ini yang baru ya, kita tancapkan ke sini. Nah satu lagi yang mau saya jelaskan buat teman-teman ya, kalau misalnya yang kabel hijau kuning ini yang dari ECU ya, dari komputernya ini tidak ada sinyal negatifnya, nggak masuk itu arus negatifnya. Kalau teman-teman ingin mengakali sementara bisa aja ya,
Kalau yang penting relaynya pastikan normal ya, nggak ada masalah. Ini putus aja nih kabel ini putus saja. Nanti yang dari relay ini teman-teman panjangin kabel, jepit ke sini ke negatif ya, cari negatif mana aja, ground ya, ke body ya. Cuman dia begitu jadinya, kalau misalnya kunci kontak sudah on, sama aja teman-teman, dia akan nyala terus ya. Jadi sampai teman-teman ada dana untuk memperbaiki ECU-nya atau ganti copotan ya. Itu sedikit tambahan penjelasan aja. Jadi kita posisinya di jumper tapi tetap lewat relay jumperannya, jangan kayak gini ya caranya. Oke teman-teman, sekarang saya akan nyalakan mesinnya. Ini belum saya sambung ya, kabel aslinya belum saya sambung. Ini sudah saya, maksudnya belum saya gabung di bawah, masih tetap pakai jumperan yang lama. Nah ini kabel yang dari full pump yang warna merah tadi di bawah. Saya akan kasih test pen di sini. Kita akan lihat ya, setelah ini kunci kontak posisi starter, apakah sudah ada sinyal positif yang keluar dari relaynya. Kalau sudah ada sinyal positif keluar dari relay, kita bisa kembalikan kabel merah itu aslinya ke full pumpnya. Lalu kabel jumperannya kita copot. Jadi kita kembalikan aslinya lagi. Ya, oke. Sekarang kita starter. Oke, sekarang perhatikan test pen DC-nya. Ini masih hidup mesinnya karena kan masih di jumper ya. Nanti saya akan putuskan kabel jumperannya. Ini kabel yang dari full pump yang warna merah ya. Perhatikan test pen DC-nya ya. Harusnya kalau normal ini, ECU-nya normal, semuanya normal, langsung test pen-nya keluar plus. Coba kita lihat. Starter ya. Nah, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita putuskan nih kabel yang tadi jumperan. Yuk kita putuskan. Nanti kita akan kembalikan originalnya lagi. Ini udah pasti mesinnya akan langsung mati. Coba ya. Ini saya putuskan ya. Kita putuskan di sini. Nah, otomatis mesinnya langsung mati karena kabel full pump yang jumperannya sudah terputus. Nah, kita sekarang tinggal kembalikan lagi aslinya lagi. Kabel jumperan ini kita copot. Paham ya teman-teman seperti itu. Nah, ini ya. Saudara-saudara, ini kabel orinya udah saya kembalikan lagi ya aslinya. Ini tadi kabel jumperan yang tadi nih. Ini udah saya lepas ya. Nanti ini kita cabut nih kabel. Ya. Kita lepas kabelnya. Nah, ini sudah balikin lagi originalnya. Nih ya. Nih udah nggak ada jumperan lagi, ini tinggal kita copot kabelnya. Oke, sekarang kita coba hidupin ya. Sudah saya lepas ya teman-teman. Ini kabel jumperan yang tadi yang di kolong ya, udah nggak ada. Sekarang udah bersih ya, udah nggak ada jumperannya lagi. Oke, sekarang kita akan coba menghidupkan ya. Ini masih ada potongan nih. Nah ini tarik lagi. Jangan pakai begini ya. Oke, mari kita hidupkan. Ini sudah balik lagi originalnya ya. Jadi cukup mudah teman-teman, asal teman-teman paham apa yang saya jelaskan di video ini, cukup mudah ya. Tadi jumperan sini udah saya copot, udah nggak ada yang warna coklat tadi. Oke, sekarang kita hidupkan, tes. Nah harusnya begini. Kalau begini ini strum ke full pump belum kerja ya, mesti starter dulu bareng dia. Coba kita hidupin. Nah langsung hidup, mantap kan? Nih. Kalau kita cabut relay yang ada di sini, udah pasti mesin mati. Nih kalau kita lepas relay ini, pasti mesinnya mati. Kita coba ya, copot, langsung mati kan mesinnya. Jadi udah kembali asli lagi ya teman-teman. Nah mesin mati ya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita tancapkan, kita pasang, kita tancapkan lagi, kita starter lagi coba. Ya. Sip, coba starter lagi. Apakah dia normal? Ya, sip. Nah, jadi seperti itu ya saudara-saudara. Saya cukupkan sampai di sini video kali ini ya teman-teman. Semoga videonya bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan kalau teman-teman mau kasih super thanks nggak apa-apa ya. Saya ikhlasnya aja. Oke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Thank you teman-teman. Bye.